Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, all students. How are you today? I hope all of you fresh and healthy today. Okay, students, we will continue our material about conditional sentence. Yeah, what is conditional sentence? We will discuss about this. Ya, jadi setelah kalian mempelajari materi ini, kalian harus mencapai tujuan. Apa tujuannya? Ya, pertama adalah ya, kalian harus bisa ya able to identify ya the conditional in context. Kemudian yang kedua, student are able to explain the usage of conditionals. Yang berikutnya, students are able to write text using conditionals form based on context improper. Yang terakhir adalah student are able to use the conditional form orally based on context improper. Oke, itulah tujuan-tujuan yang harus kalian capai ya. Jadi setelah kalian belajar ini nanti ada tugasnya supaya kalian bisa mencapai tujuan ini. Nanti akan Mem kasih nilai sebagai penilaian untuk pokok bahasan ini, oke? Ya, kita mulai materinya. What is conditional sentence? Conditional sentence itu artinya adalah kalimat pengandaian. Adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan. Kalimat pengandaian terdiri dari dua bagian, yaitu main clause. Main clause disebut juga induk kalimat. Dan if clause namanya anak kalimat. Ya, jadi ada induk kalimat, anak kalimat. Induk kalimat main clause, anak kalimat if clause. Dalam if clause terkandung syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keadaan seperti terkandung dalam main clause dapat terwujud. Oleh karena itu, conditional sentence disebut juga kalimat bersyarat. Ya. Conditional sentence atau kalimat pengandaian terdiri dari dua jenis, yaitu real conditional, maksudnya adalah nyata, dan unreal conditional. Unreal atau contrary to fact, tidak nyata ya. Oke, next. Karakteristik ya. Jadi ciri-cirinya gimana sih kalimat conditional sentence itu? Nah, ini dia. Yang pertama, digunakannya kata if. Ya, if itu jika artinya. If dalam anak kalimat atau subordinate clause, karena clause ini diawali oleh if, maka disebutlah if clause. Yang kedua, digunakannya modal auxiliary. Apa itu modal auxiliary? Yaitu kata kerja bantu. Seperti will, akan ya, can, dapat, may, mungkin, must, harus, would, maukah, could, akan ya. Jadi would itu bentuk past tense dari will, kemudian could bentuk past tense daripada can, kemudian might adalah bentuk past tense daripada may, dan seterusnya. Pada pokok kalimat ya disebutlah main clause tadi, induk main clause-nya ya. Pokok kalimat, induk kalimat, main clause ya. Lanjut next. Classification. Jadi penggolongannya. Jadi kalimat conditional ini ada 4 golongan yang harus kalian pahami ya. Ada 4 tipe conditional sentence yang biasa digunakan, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 0. Kondisional pada conditional sentence ya, condition pada conditional sentence tipe 1 mungkin dipenuhi. Tipe 2 tidak atau hampir tidak mungkin dipenuhi. Sedangkan tipe 3 tidak mungkin dipenuhi karena dia unreal. Sedangkan tipe 0 selalu terwujud karena merupakan scientific fact ya, kebenaran ilmiah. Jadi segala sesuatu yang scientific fact atau kebenaran ilmiah itu pasti tipe 0. Ya, pasti terpenuhi. Oke, next. Kita bahas berikutnya ya. Sekarang kita bahas dulu dari yang zero conditional. Ya. Zero conditional atau conditional sentence tipe 0 adalah conditional sentence yang digunakan
Ketika result, ya, result itu sama dengan hasil. Ya, sinonimnya adalah consequence, ya. Result or consequence hasil dari kondisional syarat, ya, kebenaran ilmiah, atau general truth, kebenaran umum, ya. General truth itu kebenaran umum yang merupakan habitual activity. Habitual activity itu kebiasaan. Bagian dependent clause, ya. If plus clause dapat diawali oleh kata if atau when. Nah. Next, zero conditional. The zero conditional is formed in this way. Ya, bagaimana sih zero conditional itu terbentuk katanya? Jadi ya itu if ditambah present simple, ya. Kemudian contohnya lihat, if you heat water. Nah, kalau kamu memanaskan air, it's boil. Contohnya ada lagi. If you cook rice, it's apa? If you cook rice, it's boiled. It can be eat. Nah, jadi kalau air mendidih. We use zero conditional to describe rules and situation where one event always follows the other. Ya. Jadi kita menggunakan zero conditional itu untuk mendeskripsikan suatu aturan-aturan dan situasi di mana peristiwa itu selalu diikuti oleh yang lain. Nah, misalnya, if you want to study in USA, kalau kamu mau belajar di Amerika sana, you have to pass an exam in English. Ya, pasti kamu lulus, ya jelas karena kamu belajar di sana setiap hari always speak English, ya pasti kamu lulus bahasa Inggris. Jadi maksudnya itu adalah bahwa zero conditional itu ya untuk mendeskripsikan aturan atau situasi di mana suatu peristiwa itu diikuti oleh peristiwa yang lain. Maksudnya kamu udah belajar di Amerika, pastilah kamu lulus bahasa Inggris. Misalnya contoh yang lain, misalnya if you eat, ya, if you eat, ya, pasti apa? Kalau kamu makan, it will apa? Full, kenyang. Kalau kamu makan kenyang, ya itu. Itulah di zero conditional. Jadi segala sesuatu yang merupakan general truth seperti itu. Ya, next. Atau contoh lain yang ini, yang berikutnya, misalnya, if you study hard, nah, you have to get good score. Kalau kamu belajar giat, kamu pasti akan mendapatkan nilai yang baik. Nah, seperti itu. Banyak sekali contoh-contoh yang lain ya yang bisa kamu buat. Nanti ada tugasnya biar kamu paham ya. Oke, next. First conditional. Nah, sekarang yang zero tadi udah selesai, nanti tinggal tugasnya. Sekarang yang kondisi 1. First conditional. Conditional 1 itu gimana sih? Conditional sentence tipe 1 atau first conditional adalah conditional sentence yang digunakan ketika result. Ya, result itu sama dengan consequence atau hasil dari condition syarat memiliki kemungkinan untuk terwujud di masa depan karena kondisinya realistik atau terpenuhi. Nah, jadi kondisinya itu real, terpenuhi dia. Ya. Tapi kemungkinan juga enggak. Kalau enggak terpenuhi, otomatis tidak. Nah, ya, kita lihat contohnya. Ini contoh dari conditional. First conditional is formed in this way. Pembentukan daripada conditional sentence itu bagaimana sih caranya? If ditambah present simple, will ditambah infinitive. Infinitive itu apa? Kata kerja dasar. Infinitive adalah kata kerja dasar. Di dalam kamus kamu itu ada 3 golongan bentuk kata kerja. Verb 1, verb 1, verb 2, verb 3. Jadi verb 1 itulah namanya infinitive. Contoh, if you go to the zoo, ya, kalau kamu pergi ke kebun binatang, you will see the lion. Kamu akan melihat lion. Nah,
Ya otomatis karena kau pergi ke kebun binatang, jadi kamu akan melihat lion. Tapi bisa jadi tidak melihat. Kalau ternyata di kebun binatang itu tidak ada lionnya gimana? Tidak lihat kan? Nah, gitu loh. Gitu. Yang kedua, we use the first conditional to talk about possible future event that depend on other future event. Ya. Jadi kita menggunakan first conditional, kondisi 1, to talk about, untuk membicarakan tentang sesuatu peristiwa yang akan datang yang mungkin, ya, suatu peristiwa yang mungkin. The depend, yang tergantung daripada, nah, depend on, tergantung daripada other future event, ya, peristiwa yang akan datang juga. Contoh, if I pass my exam, jika saya lulus ujian, my parent will buy me a scooter. Orang tua saya akan membelikan saya skuter. Itu kalau lulus ujian. Kalau enggak, ya enggak. Nah, kan gitu maksudnya. Jadi depend on. Tergantung daripada. Nah, future event, peristiwa yang akan datang. Jadi kalau kamu lulus, baru dibelikan. Kalau enggak lulus, ya enggak. Nah, gitu loh. Other possible pattern is ya, other possible pattern in the first conditional. Ya, ada pattern yang lain katanya, if we save enough money, jika kita menyimpan cukup uang, ya, menabung, we can go to on holiday. Kita bisa pergi berlibur. Nah, can, ya di situ makai can, ya can di situlah yang disebut dengan apa tadi? Apa? Models, ya. If we save enough money, we can go on holiday. Ya, kalau kalian menyimpan, kalau kita menyimpan uang yang cukup, ya kita bisa pergi berlibur. Kalau enggak, ya enggak. If you see him, katanya. Contoh berikutnya, if you see him, kalau kau melihat dia, tell him to give me a ring. Ya. Itu sejenis kalimat imperatif, perintah. Imperatif itu maksudnya perintah. Jika kau melihat dia, katanya, bilang sama dia ya, suruh kasih aku sebuah cincin. Jika kamu melihat dia, kasih tahu dia, suruh memberikan saya sebuah cincin. Itu kalau melihat, kalau enggak, nah, itu ya. Jadi itu perintah itu. Ya. Give me a ring. Jadi imperatif itu maksudnya perintah, memerintahkan. Ya. Untuk memberi apa perintahnya? Give a ring. Ya. Give me a ring. Oke? Ya, dibaca, dipahami. Kalau enggak paham, tanya mem lewat telepon atau WA. Next. Form. Yang dimaksud form di situ adalah bentuknya. Jadi subordinate clause, main clause. Jadi kalau subordinate clause itu if ditambah simple present ya, if simple present, subject plus verb 1 or subject plus to be plus noun or adjective. N itu noun, EDJ itu adjective ya. Kalau main clause-nya simple future ya. Subject plus modals plus verb 1. Model itu tadi udah kita bahas sebelumnya, ada can, may, might ya, will. Nah, verb 1 itu apa sih? Verb 1 kata kerja dasar. Ya, di dalam kamus itu ada. Kita harus tahu itu bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Jadi bentuk 1 itulah yang disebut dengan present tense atau nama lainnya adalah infinitive. Ya, kata dasar. Ya. Next. Example. If I see Junio at the meeting, I will give him your message. Jika saya melihat Junio di rapat, saya akan memberikan pesanmu, kasih tahu pesanmu. Nah, itu kalau ketemu di meeting. Nah, kalau enggak, nah, ya tidak. If I have the time, I will go. Jika saya punya waktu, kalau ada waktu, I will go. Kalau enggak, ya enggak. Nah, gitu loh. Maybe I can help you if you tell the truth. Mungkin saya akan membantumu jika kamu mengatakan yang sebenarnya. Nah, jadi biasanya kalau orang punya masalah itu dirahasiakan. Diam ya. Sehingga orang tuh enggak bisa membantunya. Ini. Jadi
Maybe I can help you if you tell the truth. Katakan yang sebenarnya. Tapi kan biasanya secret problem ya. Jadi dia. Ya, next. Nah, yang pertama udah selesai. First condition. Sekarang second condition. Second conditional. Conditional sentence type 2, ya, tipe kedua, atau second conditional adalah conditional sentence yang digunakan ketika result. Result sinonimnya adalah konsekuen, artinya adalah hasil. Dari condition, ya, dari kondisi syarat tidak memiliki atau hanya sedikit sekali kemungkinan terwujud. Karena apa? Karena kondisinya tidak mungkin dipenuhi di masa sekarang. Ya, present unreal situation, atau kondisinya sulit untuk dipenuhi di masa depan. Namanya unlikely to happen. Nah, itu pengertian daripada second conditional. Ya, kita lihat. Second conditional, the second conditional is formed in this way. Ya, second conditional itu bagaimana terbentuk dari bagaimana bentuknya? Oh, seperti ini. If ditambah past simple. Nah, past simple juga lihat would, ya, could, may plus infinitive. Jadi would itu adalah bentuk past daripada will, could bentuk past daripada can, might bentuk past daripada may. Plus infinitive. Apa tadi infinitive? Infinitive adalah kata kerja dasar. Ya, verb 1. Ya. Contoh, if I had enough money, I would buy a new car. Kalau saya mempunyai uang cukup, saya mau beli mobil baru. Kenyataannya ya dia tidak punya uang cukup. Kan andai, ini kan andai. Jika andai, ya. Kenyataannya dia tidak punya. Itu kan hanya hayalan. Andai-andai. Oke, berikutnya. We use the second conditional. Ya, kita menggunakan kondisi kedua juga. To talk about imagine. Nah, untuk mengatakan tentang hayalan. Impossible or unlikely event in the future. Nah, kita kan biasanya suka menghayal tuh. Andai aku punya sayap, aku mau terbang. Itu kan hayalan. Nah, iya kan? Nah, sama ini. Ini kondisi kedua. To talk about imagine, hayalan. Impossible or unlikely event in the future. Contohnya, if I had enough money, jika aku punya duit cukup, I would love to do something like that. Aku akan menyukai, aku akan senang melakukan sesuatu. Ya, seperti itu. Itu kalau punya uang cukup. Kenyataannya ya dia tidak punya uang cukup. Itu hanya menghayal saja. Andai aku punya uang banyak, katanya seperti itu. Ya, kita kan orang Indonesia kan suka menghayal nggak tuh? Ya, enggak, ya semua lah. Enggak cuma orang Indonesia. Saya rasa semua manusia itu suka menghayal untuk menyenangkan hati, ya kan? Ya. The sentence refer to the future. Nah, jadi kalimat itu berhubungan dengan hal yang akan datang. Yang kedua, to talk about impossible present situation, untuk mengatakan sesuatu peristiwa yang tidak mungkin, impossible present, ya, ya saat sekarang yang tidak mungkin. Contohnya, if I were you, I would study more. Jika aku sebagai kamu, saya mau belajar lebih banyak. Kan jika aku sebagai kamu, kenyataannya kan tidak. Kamu ya kamu, saya ya saya. You ya you, I ya I. Nah gitu. Itu kan hayalan. Kalau aku sebagai kamu, aku mau belajar lebih banyak. Kenyataannya kan enggak. Itulah second conditional. Ya. Makin pandai kita menghayal, makin pandai kita mengerjakan second conditional. Nah itu. Oke, next. Form. Bentuknya gimana sih? Bentuknya ngelihat. Subordinate clause, if plus simple past. Subject plus verb 2. Verb 2 itu tadi adalah bentuk kedua. Jadi ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, itu simple past, verb 2. Subject plus verb 2. Subject plus to be plus noun or adjective.
Kemudian main clause-nya past future, subject plus past modals plus verb one. Past modal itu tadi udah kita bahas sebelumnya. Kalau may menjadi might, can menjadi could, kemudian will menjadi would. Nah itu maksudnya past modal. Ya itu formnya, bentuknya. Oke, next. Jelas ya. Example. If my parents were alive, jika orang tuaku masih hidup, they would be very proud of me now. Ya, mereka akan sangat bangga padaku. Nah, tapi ketika dia bicara, itu kan orang tuanya udah enggak ada. Udah pass away, udah meninggal. Jadi makanya dia bilang, jika orang tuaku masih hidup, they would be very proud of me. Now, katanya. Kasihan, sedih juga kalau seorang anak ya, yang punya orang tua telah tiada, dia berhasil, pasti dia ingat orang tua. Sama dengan men juga demikian. Semua kita pasti demikian. Ya, example kedua, if she changed her job, jika dia merubah pekerjaannya, ya, she would be much happier. Dia akan lebih bahagia. Tapi kenyataannya kan dia masih bekerja di situ. Dia belum mengubah kerjaannya. Itulah. Dan yang berikutnya, his uncle would buy him a new car if he won the game. Pamannya akan membelikan dia mobil baru jika dia menang pertandingan. Ya, kenyataannya kan belum menang. Hanya menghayal aja dia. Kalau menang, dibelikan mobil baru. Nah, gitu loh. Oke, next. Itu jelas ya contohnya. Semoga kalian lebih banyak bisa menghayal supaya kalian bahagia. Ya, next. Third conditional. Nah, ini kondisi 3. Conditional sentence type 3 atau third conditional adalah conditional sentence yang digunakan ketika result ya, atau consequence hasil dari kondisional syarat tidak ada kemungkinan. Nah, ini tidak ada. Kemungkinannya tidak ada untuk terwujud. Karena kondisinya harus sudah dipenuhi di masa lalu. Jadi kalau di masa lalu tidak dipenuhi, ya tidak bisa. Nah, itu. Ya, seperti itulah third conditional. Kita lihat example-nya. Third conditional ya. Third conditional is formed in this way. Jadi conditional yang ketiga ini, tipe 3 terbentuk dari ini. Lihat contohnya, pattern-nya. If plus past perfect ya. Would, could, might plus past perfect infinitive. Nah, itu tinggal dilihat aja. Yang berikutnya, if I had, ini contohnya, if I had studied more. Jika saya sudah belajar banyak. Nah, jika dia sudah belajar banyak. Artinya kan dia belum belajar banyak. I would have passed the exam. Aku akan sudah lulus ujian. Kenyataannya pada saat dia ngomong itu kan dia, masa lalunya dia tidak belajar banyak. Nah, sehingga dia tidak lulus. Nah, makanya belajar banyak kalian, supaya kalian lulus. Ya. Jadi jangan hanya hayalan. Dan we use the third conditional. Kapan sih kita menggunakan conditional lagi? Yaitu we use the conditional to talk about unreal situation. Ya, unreal situation in the past and to image, ya, to imagine, dan untuk menghayal hal-hal yang that did not happen, menghayalkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Contoh, if I hadn't broken my leg, jika tangan saya tidak, kaki ya. Jika kakinya tidak patah, katanya, aku akan udah pandai mendayung. Nah, jadi tangannya patah, ya tidak bisa mendayung. Kenyataannya pada saat itu tangan dia patah. Nah, jadi dia tidak bisa mendayung. If I had broken my leg. Tangan atau kaki ya, sama aja itu. Kalau kaki patah yang tidak bisa mendayung, tangan patah juga tidak bisa mendayung. Apakah dia leg-nya atau foot-nya? Dia tidak bisa. Oke. Next. Formnya gimana? Subordinate clause-nya ya, if plus past perfect
subject plus had plus verb 3. Sedangkan main clause-nya past future perfect, ya, subject plus past models plus have plus verb 3. Nah, gitu. Itu formnya, bentuknya seperti itu. Tinggal kalian ikuti aja form-form yang ada nanti dalam mengerjakan tugasnya. Kalian pelajari form-formnya. Itu kuncinya ya, untuk mengetahui dan mengerjakan soal-soal apakah dia tipe 0, tipe 1, tipe 2, tipe 3, itu kalian pahami form. Bisa. Okay, next. Example. If she had studied harder, jika dia sudah belajar lebih rajin, lebih giat, she would have passed the exam, ya. He would have passed her exam, ya. Dia akan sudah lulus ujian. Yang kedua, the actor would have won the Oscar if he had not involved in that incident, ya. Jadi aktor itu akan memenangkan piala Oscar kalau dia tidak mengalami, ya, kecelakaan seperti itu. Yang berikutnya, they could have saved their house if the firemen have arrived on time. Mereka akan bisa menyelamatkan rumahnya kalau pemadam kebakaran itu tiba tepat waktu. Ya, kenyataannya pada saat yang ngomong itu kan rumahnya udah kebakar. Pemadam kebakaran itu datang terlambat. Kalau datang awal pun dia mau nyedot air, tidak ada air. Nah, atau penduduknya banyak yang menonton, sehingga sulit untuk memadamkan api, ya habislah rumah tuh. Ya seperti itulah peristiwa kenyataan yang terjadi. Makanya dia menghayal. Karena sudah kayak gitu, dia menghayal aja. They could have saved their house if the fireman had arrived on time. Ya, karena itulah maka dia menghayal. Jadi menyenangkan hati. Ya. Oke, next. Ya, ini jadi unless itu maksudnya adalah if not. You don't get fit unless you exercise regularly. Kamu tidak akan sehat, ya, kalau kamu tidak latihan dengan teratur. You don't get fit if you don't exercise regularly. Ya. I won't go to there, ya, unless we take a taxi. Saya tidak akan pergi ke sana, ya, kalau tidak ada taksi. Seperti itu. Itu maksud daripada unless, if not. Ya, maksudnya sama. Oke, take example. Ini tes example-nya. Ini kamu kerjakan nih. Nah, inilah tugas kamu nih. Kamu harus ngerjakan ini, soal ini. Kamu identifying, kamu klasifikasikan. Kalimat satu itu tipe apa? Apakah tipe 0? Apakah tipe 1, tipe 2, or tipe 3? Setelah kamu isi, ya, kamu ubah kata kerja di dalam kurungnya. After that, you translate to Indonesia. You fill the blank. You say the type-nya. Tulis tipe berapa. Kemudian translate. Ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 item test. Nah, itu tugas kamu dikumpulkan minggu depan. Nah, itu untuk mengukur kamu paham nggak materi yang Mem ajarkan ini. Gitu ya. Ya, nak-nak ya. Ya, kalau ada yang kurang paham, silakan kontak Mem by telepon or WA. Ya, ini adalah tugas kalian. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini yang membahas tentang conditional sentence. Don't forget to do the homework. Ada 5 tes di situ, ya. Ingat, dikumpulkan next week. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. See you next time. Goodbye.